Bapak nanti posisinya berseberangan dengan saya ya, lagi-lagi. Kakinya jangan lupa ya, jadi pada OSK itu biasanya dinilai adalah posisi yang pertama. Ya, jadi kakinya harus kayak bersinggungan ya antara pemeriksa dan fokus, tapi berseberangan. Jadi pada di sebelah. Oke. Terus kan akan dinilai untuk menggunakan dari kayak pakai sabuk ya, sama ini yang pertama dinilai apa deh? Dari dalam tengah. Ya, yang pertama dinilai adalah dari bentuk telinganya ya. Jadi kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada mikro ganti atau tidak, ada hemangioma atau tidak. Terus habis itu apakah ada discharge yang keluar dari bagian liang telinga atau tidak, atau mungkin ada jejas, benjolan di sekitar telinga dan juga di bagian belakang telinganya, seperti itu ya. Terus kalau misal sudah saya lakukan pemeriksaan yang palpasi ya. Jadi pertama adalah ditekan di bagian radusnya. Pak, ini sakit nggak? Tidak. Nggak sakit ya, oke. Terus kalau misalnya saya tarik seperti ini, ada yang sakit nggak? Nggak ada. Kalau misalnya yang sakit berarti apa sakitnya? Penyakitnya? Misal ada nyeri tekan radus, ya betul, ada otitis eksternal ya. Terus habis itu kita lakukan pemeriksaan nyeri tetok mastoid. Kalau saya tetok, ada yang sakit nggak Pak? Nggak ada yang sakit ya. Oke. Kalau misal sakit ketika ditetok berarti apa sakitnya? Mastoiditis. Oke. Sebenarnya kalau misalnya mau melihat dari sini pun rada-rada kelihatan ya, tanpa harus menggunakan otoskopi, tapi kayaknya butuh expert ya, maksudnya butuh jam terbang. Kalau misalnya mau lebih jelas kita harus menggunakan otoskopi. Nah terus habis itu kita menggunakan si otoskopinya. Bapak, nanti saya akan memasukkan ini ya ke liang telinga Bapak. Ada saya tarik ke belakang ya Pak untuk telinganya ya, jadi rada nggak nyaman. Nah terus habis itu nanti bisa rada saya ini nggak sih? Nanti yang dilihat apa aja deh? Dari membran timpani. Sebelum membran timpani berarti ke bagian saluran. Ya betul, dari kanalis auditoris eksternalnya dulu. Yang dilihat apa aja? Dari adanya peradangan. Rada. Ya betul, ada tanda-tanda granuloma apa enggak, ada furunkel atau enggak, ada mikosis ada apa enggak, dan lain sebagainya ya. Atau ada kayak otitis eksternal yang difusa ya, jadi merahnya menyeluruh. Terus habis itu kita lihat juga discharge-nya bentuknya seperti apa, dijelaskan apakah mukus, apakah purulen, apakah seromukus, seperti itu. Terus habis itu kita juga bisa melihat ada korpal nggak di dalam situ, misalnya korpalnya baterai, atau misalnya kadang-kadang anak kecil tuh kayak ada pilus masuk ke telinga, seperti itu ya, atau hewan serangga. Terus kita juga bisa melihat dari membran timpaninya ya, yang dinilai dari membran timpani apa jadi? Betul, hitam atau enggak, terus tata cahaya ada apa enggak, terus bulging atau enggak, terus habis itu retraksi, betul, ada elbagel apa enggak, terus habis itu kalau misalnya ada perforasi, kalian deskripsikan juga perforasinya cuma single atau multiple, karena kalau multiple biasanya TB ya, tapi kalau single berarti mungkin penyebabnya adalah otitis media selain TB. Terus kalau misalnya sudah, lokasi juga bisa ya menentukan lokasinya itu di bagian perifer atau di bagian tengah. Oke. Ada lagi nggak yang dilihat pada bagian otoskop? Udah ya berarti ya. Kan bagian apa? Refleks cair. Tadi udah. Oh, udah. Yang bagian membran timpani. Sampai sini ada mau tanya nggak ya? Tadi yang TB itu single ya dok? Multiple. Multiple. Di buku skills juga udah ada ya
gambar-gambarnya kalau misalnya membrane timpani intak gimana, kalau ada bubble gimana. Terus kalau misalnya sudah, aku penasaran ini bisa muncul sendiri nggak sih? Gak ada ya, soalnya kalau ada dulu ya, kalau langsung ke kuningannya. Coba deh, kita lihat soalnya. Iya kan, bilang kok. Nah, terus selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan pekerjaan getah bening. Ya, pekerjaan getah bening diperiksa bisa dari depan terlebih dahulu. Kita lihat di sini apakah ada benjolan di bagian sekitar bibirnya berwarna merah atau tidak, atau beberapa benjolan di tempat-tempat area mandibulanya. Nah, untuk pemeriksaan palpasi ini bisa kita lakukan dari depan atau dari belakang, cuman biasanya aku prefer dari belakang. Pak, nanti saya akan melakukan perabaan ya pada kelenjar getah bening. Rada tidak nyaman, kalau ada yang nyeri bilang ya Pak. Dimulai dari mana dulu? Preauricula, terus habis itu ke retroauricula. Dari sini dulu nih, dari submental dulu, terus baru ke submandibula, baru ke preauricula, retroauricula, terus habis itu dari SCM-nya, baru ke arah supraclavicular dan juga infraclaviculanya. Ya, kalau misal teraba ada benjolan atau pembesaran dari kelenjar getah bening, kalian interpretasikan apa aja? Jumlahnya, letaknya, ya, terus habis itu konsistensinya, keras atau kenyal, terus ya mobilitasnya terfiksir atau tidak, ada nyeri tekan atau tidak, permukaannya bagaimana, ya, dan ada nyeri tekan atau tidak. Biasanya kalau misal kelenjar getah beningnya membesar, mungkin akan ada infeksi ya di sekitar area kelenjar getah bening itu, mungkin dari gigi atau dari sinus, dari hidung, tenggorokan, atau bahkan dari paru-paru. Ya, gitu. Terus kalau misalnya lymphadenitis TB itu ciri khasnya kayak apa deh? Yang penyebabnya kalau tuberkulosa, kita TB. Bentuknya kayak gimana? Ya, berbentuk seperti tasbih ya. Tapi kadang-kadang nggak tasbih juga bisa sih. Makanya kita perlu melakukan biopsi. Setelah pemeriksaan kelenjar getah bening, kita lanjutkan dengan pemeriksaan garpu tala. Ya, garpu tala menggunakan berapa hertz sih kalau pada telinga? Pakai 5, 1, 2 ya. Pakai yang 512 hertz. Sebenarnya bisa pakai 256 ya, cuman kita menggunakan yang 512. Udah bisa ngetarinnya ya, Dek? Oke. Kalau sudah digetarkan, kita nggak boleh megang yang bagian bokongnya ya. Kita harus pegang bagian batangnya ini, kakinya. Ya. Ada berapa pemeriksaan garpu tala nih? 3. Apa aja? Sama Schwarber. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran pada Bapak dengan alat ini. Nanti ikuti instruksi saya ya Pak. Yang pertama saya akan melakukan tes rine. Ya, nanti kalau Bapak sudah tidak mendengar getarannya, maka tolong Bapak angkat tangan kanannya. Ya, saya mulai dari telinga kanan ya Pak. Yang pertama di bone conduction dulu atau air conduction dulu? Sebenarnya bebas ya, tapi kalau bisa bone conduction dulu. Ditempel di bagian mastoidnya. Oke, apakah ini masih terdengar getaran Pak? Masih ya, berarti kalau misal masih apa? Positif atau negatif? Positif ya, positif interpretasinya apa? Bisa normal, bisa SNHL. Betul. Oke. Terus selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Weber ya. Bapak, nanti akan saya getarkan dan saya taruh di tengah tubuh Bapak. Ya, kalau misalnya ada yang lebih terdengar antara kanan atau kiri, Bapak bisa angkat tangan kanan atau kiri. Tapi kalau misalnya terdengar sama, Bapak bisa angkat dua tangan. Ya. Oke, sama ya. Nah, sebenarnya dengan ada pemeriksaan Weber ini kita jadi punya 5 kemungkinan ya pada telinganya, gitu yang nanti akan kita simpulkan di akhir. Yang penting kalian tahu nih, ini lateralisasinya ke kanan atau lateralisasinya ke kiri. Maksud lateralisasi adalah getarannya lebih terdengar di telinga mana. Misal
kok lebih terdengar di telinga kanan ya, berarti mungkin yang telinga kanannya ada CHL karena getarannya lebih lama ke sini, atau jangan-jangan telinga kirinya yang SNHL sehingga getarannya lebih terdengar ke telinga yang satunya. Gitu. Bisa ditempel di mana aja deh? Di glabel. Ya betul, di vertex bisa, tapi rambutnya di pinggir-pinggir dulu ya. Terus di bagian glabella. Sebenarnya paling getar tuh deh itu di gigi, di sisyphus. Tapi kan udah cici ya. Cuman nggak usah kalian di yang normal-normal aja di bagian sini sama di bagian vertex dulu. Terus selanjutnya adalah pemeriksaan swaba, ya. Nah swaba berarti membandingkan bone conduction dari pemeriksa dan pasien, ya. Boleh dari pasien dulu, boleh dari pemeriksa dulu, itu variasi ya, terserah. Misal, tapi kalau misalnya masih terdengar, bapak angkat telinga kanannya, angkat tangan kanannya ya. Misal ini aku udah nggak dengar ya, terus tak angkat di sini. Nggak dengar. Oke, nah kalau sama-sama nggak dengar berarti normal. Ya, tapi kalau misalnya ternyata aku udah nggak dengar, pasiennya masih dengar, berarti namanya apa? Memanjang apa memendek? Memanjang. Ya, kalau memanjang berarti kemungkinan CHL, betul. Terus dicoba lagi, Pak, kalau misalnya sudah tidak terdengar, Bapak angkat tangan kanannya ya. Oke, nah terus kita bandingkan. Oh ternyata sama, berarti normal ya. Tapi kalau misalnya memendek, berarti apa? SNHL ya. Nah dari 3 pemeriksaan itu kita bisa menentukan telinga kanan, telinga kirinya apa? Normal kah, CHL kah, SNHL kah? Ya. Ada yang mau tanya Dek sampai sini? Jadi untuk pemeriksaannya itu alatnya tuh satu-satu di kanan semua dulu, habis itu ganti kiri atau? Kayaknya tergantung instruksi ya Dek. Kayaknya kalau OSCE itu dia nggak mungkin semua deh, nggak akan cukup waktunya. Jadi misalnya pemeriksaan dari Kutala, dia udah Kutala dulu, nggak pakai otoskop. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti semuanya, kalau aku sih otoskop selesai dulu, baru pemeriksaan dari Kutala. Gitu. Soalnya kamu akan kehilangan kayak memori kadang-kadangnya lupa dari otoskopnya apa hasilnya. Yang bagian sebelah kanan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Dokter, kita benar-benar harus lihat nggak sih? Lihat apa? Dari ini memberanti paninya dari otoskop. Kalau OSCE atau D itu kan pura-pura, yang penting kalian bisa skillsnya ya. Tapi kalau misalnya beneran ya lihat beneran. Iya. Nggak mungkin kan ya dokter, Apanya? OSCE harus apa? harus kelihatan. Kayak pakai manekin deh. Oh iya ya. Pakai manekin, terus habis itu yang penting posisi tadi cuci tangan sebelum melakukan tindakan, sama posisi kamu dalam memegang otoskop, sebenarnya kayak megang pensil sih. Terus kan gini. Tapi kalau nanti kan pakai senter HP sih bisa kok. Kalau udah ini lama-lama. Terus habis itu kita melakukan pemeriksaan tes berbisik ya. Berapa meter deh kalau tes berbisik? 6 meter ya. Terus habis itu ngomongnya gimana? Ya berbisik ya. Ada 6 meter, ruangan harus benar-benar sunyi. Kalau rame tetap nggak bisa dilakukan ya. Pasien nanti diedukasi untuk menutup salah satu telinga dulu atau disumbat dengan kapas ya. Tapi kayaknya kalau kapas masih kedengeran, jadi mendingan ditutup aja pakai tangannya pasien. Terus habis itu kalian berbisik dari sisi yang diperiksa ya, dari jarak 6 meter lebih dahulu. Normalnya sampai berapa meter deh? Dikatakan normal kalau di buku sampai 5 meter ya. Kalau di bawah itu berarti ada tuli dan ada grade-grade-nya. Dan kata-kata yang diucapkan tuh yang silabilik ya, kayak susu gitu ya. Tapi terserah sih katanya apa, tadi pasien disuruh untuk menebak ya. Kalau misalnya dari 6 meter nggak kedengeran, kalian gimana? Maju 1 meter ke 5 meter, terus habis itu maju lagi gitu, sampai kedengeran gitu. Terus tes berbisik udah. Yang terakhir adalah pada bayi ya. Pada bayi ada 2 refleks untuk screening pendengaran, bisa dengan
visuopalpebra, bukan visuo, auriculopalpebra, dan yang satunya adalah dengan moro, ya. Sebenarnya kalau pada bayi yang paling efektif tuh menggunakan apa deh? Yang benar-benar oh ini ada kelainan nih, pakai alatnya namanya apa? Ya betul, beda ya, brainstem evoked response ya. Jadi kita bisa melihat tuh pada pasien ini atau bayi ini ada gangguan pendengaran atau enggak. Karena kadang-kadang pada bayi tuh kita kok anaknya nggak bisa ngomong ya, nah itu jangan-jangan nggak bisa dengar. Ya, karena kita bisa ngomong itu karena ada stimulus suara yang diajarkan pada kita. Nah, kalau misal telinganya aja ada gangguan, maka kita juga si bayinya itu mungkin nggak bisa ngomong. Ya, makanya harus dicek kalau misal ada anak yang speech delay harus dicek untuk pendengaran. Sebenarnya sama-sama dikasih stimulus suara ya, Dek. Kalau pada pemeriksaan auropalpebra dan juga pada pemeriksaan moro, cuman untuk efektor atau interpretasinya beda. Kalau pada auropalpebra berarti ketika sudah loncengnya dibunyikan maka akan kedip ya. Sedangkan kalau misalnya pada yang moro dia nanti akan kayak kaget gitu. Jadi akan ada gerakan ekstensi ya. Sebenarnya jadi kalau disaran untuk pemeriksaan moro itu enggak dengan suara ya. Jadi kayak misalnya dijantungkan sedikit gitu. Ya, tapi kalau di THT mungkin beda ya. Rangsangnya adalah dengan pemeriksaan dengan stimulus suara. Bisa sih sebenarnya. Udah.